Ya, di hari Selasa kita berjumpa kembali. Seperti biasa dalam program membuka dan menambah wawasan akan pentingnya hidup sehat, tentunya di Healthy Life. Seperti biasa saya akan selalu mengajak Anda untuk mencari tahu sebetulnya mengenai sebuah informasi yang paling penting. Dan hari ini kita membahas mengenai masalah penyakit kanker. Kalau kita bicara masalah kanker adalah sebuah penyakit yang mungkin untuk dibayangkan saja sudah merupakan sebuah ketakutan yang luar biasa. Bahkan bisa dikatakan seseorang yang mengidap penyakit kanker adalah sesuatu yang sudah dianggap sebagai diambang sebuah keputusasaan. Kalau kita bicara masalah kanker adalah sesuatu yang menjadi sebuah pemikiran ke depan, bagaimana cara mengatasi, bagaimana cara mendeteksi dengan baik sehingga permasalahan yang dianggap sebagai sebuah penyakit yang mematikan menjadi sebuah harapan yang besar. Karena penyakit kanker ini kalau dianggap di Indonesia merupakan kematian ke-6 yang terbesar. Kalau kita lihat di negara Amerika Serikat merupakan penyebab kematian nomor 2 dan diperkirakan menjadi sebuah penyebab kematian 54% pada semua negara pada tahun 2015 mendatang. Tentunya kita sebagai orang yang diberikan akal pikiran yang sehat, kita harus mampu untuk menghadapi segala sesuatu perubahan dalam hidup kita, terutama berbicara masalah kesehatan. Untuk lebih jelas lagi bagaimana kita lebih mengenal sebetulnya penyakit kanker, penyebab kematian yang terbesar di dunia ini adalah sebuah hal yang perlu untuk kita waspadai bersama. Untuk lebih jelas lagi mengenai masalah penyakit kanker, karena hari ini kita membahas penyembuhan penyakit kanker tanpa melakukan operasi. Untuk lebih jelas lagi kita saksikan tayangan berikut ini. Meningkatnya jumlah penderita kanker saat ini erat kaitannya dengan perubahan gaya hidup. Terlalu banyak makan, mengkonsumsi alkohol, dan berjemur di matahari yang terik ditengarai sebagai kontribusi kenaikan hampir 40% terjadinya kasus kanker. Melanoma misalnya merupakan jenis kanker kulit yang banyak terjadi saat ini karena seringnya orang berjemur di tengah matahari terik. Sementara kanker mulut erat kaitannya dengan kenaikan konsumsi rokok dan alkohol, di mana kenaikannya disebut sampai 25% dalam 10 tahun terakhir. Kanker ginjal dan rahim misalnya, erat kaitannya dengan obesitas, meski kanker kedua jenis ini masih dianggap sangat lambat pertumbuhannya. Di Indonesia, kanker rahim adalah penyebab kematian terbesar pada perempuan-perempuan di negara berkembang. Setiap tahunnya, sekitar 1/4 juta perempuan meninggal akibat kanker ini. Sementara itu, 1 juta perempuan terdiagnosis kanker payudara setiap tahunnya di seluruh dunia. Di Indonesia, kanker tersebut menempati posisi kedua setelah kanker leher rahim. Kanker bisa disembuhkan bila penderita datang pada stadium dini dan mendapatkan pengobatan yang tepat. Namun sayangnya, kebanyakan penderita datang ke pusat pelayanan kesehatan sudah dalam stadium lanjut, sehingga tidak banyak pilihan terapi yang bisa diambil dan angka harapan kesembuhannya tidaklah terlalu besar. Setiap orang yang ingin menurunkan resiko terkena kanker sebaiknya mengurangi konsumsi rokok dan alkohol, sekaligus merubah gaya hidup dengan banyak mengkonsumsi buah, sayuran, serta olahraga yang teratur. Dengan kita mengumpulkan begitu banyaknya informasi membuat kita bisa menyusun langkah apa yang harus dilakukan paling tidak untuk dapat menghindari. Karena berdasarkan beberapa informasi ada beberapa jenis-jenis kanker yang bisa untuk kita hindari agar supaya kita tidak terkena dengan masalah seperti yang tadi kita lihat di gambar sebelumnya. Dan juga masalah kanker bisa menyerang siapa saja dan golongan apa saja. Dan setelah ini kita akan mendengarkan bagaimana pengalaman seorang ibu bernama Ibu Penny yang memang sudah divonis terkena dengan kanker payudara stadium 2 dan akhirnya menjadi lumpuh, dan di ujung daripada pengobatannya tentunya mendapatkan hasil yang menggembirakan. Banyak hal yang bisa kita dapatkan dengan 1 jam ke depan ini. Jangan kemana-mana, tetap di Healthy Life.